Mister, aku lupa pol Mister sama PR Mister. Iya. Ini ya yang E ya. Kita kerjakan yang E. Kita bahas. Nah, ini agak rumit, berarti kamu harus cari dulu satu-satu yang belum diketahuinya. Dimulai dari apa dulu? Nyari apa dulu? Oh, persegi panjang ya. Persegi panjang. Ini kok. Luasnya gitu ya? Ya. Oke, boleh. Persegi panjang. Berapa kali berapa? Kalau Mister di sini pakai trapesium sih, tapi nggak apa-apa. Kamu mau pakai persegi panjang, no problem. Berapa kali berapa? Aku kali 18 kali 16. 18 kali 16. Oke. Panjang kali lebar ya. Hasilnya? 288. 288. Terus? Apa lagi? Oh, untuk cari itu nama layang-layang kan? Tapi kan tadi sudah kamu cari persegi panjang, berarti udah kepotong dong. Kecuali kamu carinya trapesium sama layang-layang. Kalau Mister di sini caranya pakai trapesium sama layang-layang. Tapi karena tadi pakainya biar persegi panjang, kepotong gitu. Kalau kamu pakai persegi panjang kan layang-layangnya kepotong. Nanti jadinya kamu ditambah sama segitiga. Oke. Oh. Oke, berarti sekarang kan A segitiga ya. Segitiganya kan ada banyak tuh. Segitiga CED dulu. Yang atas ini. Oh. Berarti setengah kali alasnya segitiganya berapa? 16. 16. Salah dong. CED. CED. Oh, CED. Oke. Dari mana 25? 16 ditambah 9. Ya, betul. Yang ini kan 16 ya. Terus yang EG kan 9. Berarti alasnya kan keseluruhan EC ini. Ditambah ya. Terus tingginya? Tinggi segitiganya? Yang mana tinggi segitiganya? DE atau DC atau yang mana? DE. Bukan. DE. Tidak. Kalau ini alas, berarti tingginya yang ini dong. Kan tinggi itu harus siku-siku. Oh, yang GD. GD atau DG. Nah, masalahnya DG-nya kan belum tahu tuh. Harus cari dulu dong. DG-nya dapat dari mana? Tahu 9 dari mana? Kan nggak sama EG. Kan ini layang-layang, bukan belah ketupat. Hah? Oh. Enggak dong, nggak sama dong. Ayo, dapat dari mana? Ini, DG ini pasti sama dengan GF kan? Berarti kamu cari GF boleh. Cari GF boleh. Sama dengan GF. Berarti AG ini nanti kamu kurangi sama AF. Bisa. AF-nya tahu nggak?
Enggak. Oke, kalau enggak, berarti bisa dicari dari AD. AD ini nanti kamu kurangi sama ini. BC. BC-nya udah tahu toh? 18. AD dikurangi sama BC. AD-nya juga sudah tahu. 30 dikurangi 18. 12. Oke. Terus tinggal dimasukkan sini ya. Oh. Berarti itu 16 ditambah 9, 25. Terus dikali 12 dibagi 2, 6. 150. 150. Satu lagi berarti. Jadi banyak nih nyarinya. Segitiga yang mana? Yang belum segitiga apa? EFC. EF. Enggak dong. Ini yang 11 ini kan sudah dihitung di persegi panjang iya, tadi. iya. Berarti Yang EFG doang. Ya. Oh. EFG. Setengah kali mana alasnya? Alasnya? 9. 9 boleh. Tingginya, kalau 9 berarti tingginya pakai yang FG. FG. FG-nya berapa? 12 ya. Sama-sama DG ini tadi kan? Ini. Berarti nanti 9 dikali sama 6. 54. Mantap. Terus total sekarang. Total ya berarti tinggal 288 ditambah 150 tambah 54. 288 150 54. 492. 492. 22. Gini ya. Oke. Ada yang beda hasilnya? Bentar, hasilnya kok agak beda sama punyanya Mister ya. Ini ada yang salah. 100. PC 16 tambah 9 25. Sama alas kali tinggi, tingginya DG 12. 25 kali 6 150. Segitiga EFG, EG-nya 9, GF-nya 12. 6 kali 9. 54. Benar. Oke, nanti Mister teliti lagi ya. Soalnya hitungannya sama trapesium kok agak beda. Oke, kita lanjutkan ini. Modus, nggak ada cara ya. Tinggal kamu lihat frekuensinya atau number studentnya yang paling banyak. Di sini 12, tapi kamu ambilnya yang nilai ya, yang skornya. 70. Kemudian minta apa lagi dia? Min. Atau Ini average. 70 juga kayaknya. Min Bukan, caranya bukan. gimana?
Min itu semuanya ditambah kayak Dikali dulu 50 dong. kali 8 tambah 60 kali 10 gitu. Habis itu dibagi Di ini dulu ya. Bentar. Bagi 6 habis itu. Dikali dulu ya. Berarti ini 50 kali 8 gitu kan. Berapa? 400. Terus. 600. Oke, terus 70 kali 12. 840. Oke. Ini 400. 90 270. yang terakhir 200. jumlah totalnya Mister taruh di atas ya. Berapa jumlahnya? 400 tambah 600 itu 1000. 1000 tambah 400, 1400 tambah 200, 1600. 710. 1600 tambah 840, terus ditambah 270. 2710 ya. Totalnya mesti taruh atas. 2710. Dibagi sama total studentnya ya. 2710 dibagi total student itu. 40. Oke. Ya, Mister tulis caranya di sini ya. 10, 12, 5, 3, 2. Berarti 2, 7, 10 dibagi 40. Hasilnya 67,75. 67,75. Oke. Sekarang median. Nah, median ini kalau banyak gini gimana caranya? Gimana caranya? 70. Iya, caranya gimana? Yang paling banyak. Loh, salah, itu modus. Mode Dikira-kira itu. gitu. Oh. Tapi dikira-kira aja. Dikira-kira. Kayaknya iya 70. Kok dukun banget dikira-kira. Karena kalau paling banyak pasti ada satu yang di tengah kan? Enggak tentu. Enggak tentu loh. Oh. Oke, caranya gini. Kalau misalkan Mister, ini buktinya. Kemarin aku hitung. iya, nepai, tapi nggak selalu. Gitu, Fiori. Bisa jadi dia ada di yang paling banyak, tapi bisa jadi dia ada di tempat lain. Gitu. Jadi modus Berarti sama kalau median di itu tempat lain enggak. nggak ada jawabannya nggak ada di sini. Di tempat lain jawabannya nggak ada di sini. Enggak, maksudnya bisa di 80. Bisa di tengah-tengah antara 70 sama 80, 75. Gitu. Kalau number of students-nya ditambah. Oke, gini caranya. Betulnya. Kalau ganjil, kalian sudah tahu nggak kalau number of student ini bisa disebut sebagai frekuensi? Udah diajari nggak? Pernah diajari tuh. Pernah ya? Berarti Mister pakai bahasa frekuensi aja ya? Pernah. Oke, frekuensi atau F. Kalau frekuensinya itu dia ganjil, maka kamu tinggal frekuensi total itu kamu tambah 1, kemudian dibagi 2. Maka ini ketemu data keberapanya, data ke titik-titik. Nah, kalau dia frekuensinya genap, yang genap ini agak ribet kalau genap ini. Maka nanti F totalnya kamu bagi 2, data ke F total dibagi 2, ditambah dengan
data ke F total dibagi 2, terus ditambah 1. Tapi dibagi 2 dulu. Kemudian hasilnya ini semua. Nanti dibagi 2. Ya, agak ribet ini, Mas. Nah, kalau ini bentuknya adalah genap kan, karena 40 tadi. Ini 40. Frekuensinya untuk soal itu, berarti dia genap. Kalau genap, berarti kamu nanti masuk ke data F totalnya. Yang pertama adalah data ke 40 dibagi 2. Karena F totalnya ini 40 ya. Ditambah dengan data ke F total 40 dibagi 2 ditambah 1. Nanti hasilnya dibagi 2. 41 dibagi 2. Bukan. 21 kan? 21. Data ke 20 ditambah data ke 21, terus nanti dibagi 2. Nah, data ke 20 itu yang mana? Ini kan ada 8 orang nih. Ya, ini ada 10 orang. Berarti sampai ke sini itu datanya adalah data ke 18. Dapatnya dari mana? 8 ditambah sama 10. 18. Berarti 19, 20, 21 itu masuk ke data 70. Nah, kebetulan dia sama-sama di 70 sehingga jawabanmu menjadi benar. 70 per 70. 70 tambah 70 dibagi 2. Maka hasilnya tetap 70. Gitu. Tapi tidak selalu bahwa modus itu akan sama dengan median. Tidak selalu. Ya, kayak gini misalnya. Kamu coba untuk yang nomor 4. Coba dulu. Middle value berarti mencari median ya. Nah, kalau ini, kalau cuma sedikit gini, kamu nggak perlu pakai rumus. Kalau tabelnya banyak, baru kamu pakai rumus. Kalau cuma sedikit, langsung aja manual aja. Ambil yang tengah-tengah. Kalian coba dulu. Yang pertama jawabannya 8. 8. Iya. Oke. Ya, lanjutin dulu, nanti kita bahas cara. Jadi soal-soal ini kan yang sudah kita bahas semua kan hampir sama. Apa yang ada dalam kuis kemarin semuanya sama, bisa masukkan semua. Jadi harusnya ya masih ingat. Ya kan? Kalau dari nomor itu nomor berapa? Yang teksnya itu ya. Oke, kita coba ya. Untuk yang 4A, Mister minta dulu. Diapain? Kenapa? Diapain dulu?
Diurutin. Oke. Diktein urutannya gimana? Seminggu yang lalu sudah disampaikan. Halo. Sorry kami 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Oke, terus gimana? Kamu ambil tengahnya ya? Ya, itu tengahnya 8. Ini. Kanan Oke, kiri 3, kanan 3. good. Oke, ini adalah mediannya. Untuk yang B, Mister minta tolong Carlton. Ya. Untuk yang 4B, diurutkan dulu Carlton. Diktein. 60, 60, Terus? 60. Wait. 60-nya berapa? 3 ya? Iya, 3. Wait ya, pelan-pelan. 60 terus? 65, terus? 70, 70, terus? 75. Oke. Maka mediannya berapa? 60 tambah 65 dibagi 2. Ya. 60 ditambah 65 dibagi 2. 125 dibagi 2. Berapa? 6? 62,5. Oke. Ya, ini. Nah, di sini terbukti bahwa yang modus itu nggak selalu sama dengan median ya. Ini kalau ini modusnya berapa nih? Yang B ini. Nah, 60 kan? Modusnya 60, tapi mediannya ternyata 62,5. Nggak sama. Jadi nggak tentu. Yang paling banyak itu harus selalu median, tidak tentu. Tuh. Nomor 5 ini bentuk penalaran ya. Bentuk penalaran yang berhubungan dengan statistik rata-rata atau average. Iya. Bukannya yang nomor 5 seharusnya ada satu yang total, Mas. Karena itu kalau mencari average mass tinggal ditambah. Biasanya di soalnya ada satu yang average Enggak, mass, ada salah. total. Kalau kamu tambah 2,7 ditambah 2,4, itu bukan average dari total. Bukan average total itu. Average itu artinya adalah rata-rata. Rata-rata itu didapat dari nilai total yang dibagi dengan frekuensinya. Jadi nggak boleh average sama average kamu tambah, terus kamu bagi, itu nggak boleh. Ya, nanti salah. Jadi harus balikin dulu ke nilai totalnya. Jadi ini harus kamu tahu dulu the mass of 4 kitten. Itu berapa? Terus sama the mass other kitten. Other kitten ini berarti berapa? Tinggal berapa? 2. Nah, of 2 kitten. Ini berapa? Baru itu nanti ditambah, baru dijadikan average. Gitu. Ditambah nanti ketemu average-nya. The mass of 6 kitten. Average 6 kitten. Ya, coba Fiori. Kan kamu yang beli kucingnya. Gimana? The mass of 4 kitten? Caranya? Aku sampai
Pak, caranya ubah average ke mass. Tinggal dikali, frekuensi dikali sama average. Oh, jadi 2,7 dikali 4. Yes, 2,7 kamu kalikan 4. Hasilnya 10,8. Good. 10 ini oke, pakai titik aja. Kaki. Kemudian yang to kitten 4,8. cara dulu dong, 2,4 4,4 dikali 2. jadinya 4,8. gini, terus kemudian ditambah ya. 15,6. 15. Oke, nah sudah ketemu total mass-nya, baru kamu masuk ke average-nya. Dibagi Berarti 6. 15,6 dibagi sama 6. Ketemu berapa? Hasilnya 2,6. Good. 2,6. Jangan lupa kalau soal cerita harus ada conclusion. Average-nya, the average mass of the 6 kittens is 2.6 kilograms. Ya, betul. Oke. Ada yang ditanyakan? Nomor 4 dan nomor 5. Sebelum Mister turun ke bawah. Udah, bisa? Ini lain ya, jadi average mass of 6 kitten 2,6 kan. Kalau kamu tambahkan tadi berapa? 2,7 ditambah 2,4. Jadinya 5, sekian. Gitu kan. Sama juga nanti misalkan ada soal rata-rata nilai siswa perempuan sekian, terus rata-rata nilai siswa pria sekian, rata-rata totalnya berapa, itu nggak boleh, rata-ratanya cukup kamu tambah gitu, terus kamu bagi 2, itu nggak boleh. Mister, aku punya pertanyaan. Iya. Yang 1E bukannya harus cari perimeter juga, kan? Kita tadi cuma cari area toh kan? Yang nomor 1E. Oh. Iya. Bentar. Karena E-nya itu gabung dengan 1. 1 itu find the area antara mereka. Oh iya, berarti perimeternya belum ya. Oke, perimeter berarti tinggal kita muterin aja. AB, Mister berangkat mulai dari A ya. A ke B. A ke B-nya sudah tahu sama dengan GC, berarti 16. Bisa tulis saja AB sama dengan GC 16. Terus apalagi BC sekarang? BC kita sudah tahu 18. Terus kemudian CD. Nah, CD-nya belum tahu ya. Gimana cara nyari CD? Pakai Pitagoras. Iya, pakai Pitagoras. Yang di Pitagoras segitiga apa? Siku-siku. Ya, pasti Pitagoras pasti siku-siku. Segitiga yang mana maksudnya? Yang E, F, G. Jangan yang ini, itu punya nama. GC. Disebut namanya. Yang GC. CD. Nama GC atau segitiga CD? itu pasti 3 huruf. Nggak mungkin 2 huruf. Kalau 2 huruf itu garis. nanti. CGD. CGD. Nah, CGD. C. Segitiga C, G, D. Oke. Rumusnya gimana jadinya? Kita nyari CD kan ya. CD itu yang miring kan ya. Iya. Berarti CG A kuadrat tambah B kuadrat Ya. sama dengan C C kuadrat. kuadrat. A kuadratnya berapa? CG. 16. Ya, 16 kuadrat
Terus ditambah dengan B kuadratnya berapa? DG kan ya? DG ini toh, sudah tahu toh? 12. 12 kuadrat. Sama dengan nanti punyanya, C kuadrat. ya, C-nya di sini kita mau nyari CD kan? CD kuadrat. 256 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. Oke, CD kuadrat. Oke, hasilnya itu berapa? 400. C kuadrat 400. adalah 400. Berarti tinggal diakar ya. Iya. Akar dari 400. Maka ketemu? Tunggu, aku belum hitung. Loh, 400 harus hafalan. Oh iya. Gampang kan? Berapa tuh? Berapa kali berapa? Yang kembar. 5. Bukan. 5 kali 5, 25. 10 kali 10, 100. 20 kan? Ya, kan 2 kali 2 kan ya? Oh, astaga, aku baru sadar ini Astaga. bukan yang 3, ini yang 2. Oh, baru sadar. Aku tadi hitung Berarti yang tadi 3. tidur ya? Kan baru sadar. Oke, CD-nya sudah ketemu 20. Kita masukkan ke sini. 20. Terus kemudian sekarang sudah sampai D berarti. DE sekarang. DE sudah ada apa belum? Belum juga. Belum. Oke, kita Pitagoras lagi kalau gitu. Segitiga EG apa? sama dengan 9 CM. Segitiga apa dulu? Yang mau DP3? GEG atau GBE Ya, atau DEG. atau EGD. DEG, ini nyari miring juga kan? Ya. Berarti nanti ini sama ini ya? Ya. Oke, A-nya pakai DG, 12 kuadrat. Ditambah B-nya pakai EG. EG-nya udah tahu nih, 9. 9 kuadrat sama dengan DE. Oke. Itu berapa? Wait, 144 ditambah sama 81. Jadinya? 225. Akar 225 ya. Ya. Akar 225. Berapa? Akar Belakangnya 5. 15. Oke, 15. Oke, DE sudah ketemu, kita masukkan di situ juga, DE 15. Terus kemudian EF, EF-nya berapa? Sama kan? Sama, ya. Berarti kita tulis saja di sini EF-nya sama, berarti 15. Terus balik ke A, berarti FA sekarang. FA-nya sudah tahu apa belum? Belum kayaknya. Belum. Bisa dicari? Iya. Gimana? Kurangi FG kan? FA. Nyarinya dari BC. FA itu bisa dicari dari BC dikurangi sama BC itu kan sama-sama AG ya. FG. Dikurangi sama FG. Oh. Dikurangi sama BA. BC berapa? 18 dikurangi sama FG. FG-nya sudah ketemu di atas 12. Hasilnya 6. 6. Maka tinggal kita masukkan 6. Totalnya? $90 kayaknya. Ini 30, ini tambah 20, 50. Oke, bentar. 50 tambah 16, tambah 18, tambah 6. Ya, 90.
50. 90. Mister tadi ngomong 50 gitu. Ini 50. Oh, oke. Kan supaya ngitungnya cepat gitu loh. Oh, 15 tambah 15 kan 30, tambah 20, 50, tinggal ditambahin itu. Oke. Yang ini sampai nomor berapa, Mister? Sampai nomor 7 saja. 8 sih. Tapi 8-nya cuma woro-woro doang. Ini gampang kok yang 6, cepet ini. Find the volume. Mister minta Anthony. Oh, heksagonal tuh kayak mana, Mister? Heksagonal itu segi 6. Oh, oke. Gimana? Mister, rumusnya bukannya ini. Aku nggak tahu rumusnya heksagonal, Tunggu. Mister. Tunggu, aku Belum balik. diajari soalnya yang rumus heksagonal. Ini gak Itu apa itu? rumus untuk mencari hexagonal prism. Oke. Akar Mister tiga kasih nomor clue di sini ya. ke- Mister kasih clue dulu. Diketahuinya ini apa sih? Iya. Base area sama height. Ya. Berarti kan A ya. A-nya kan tahu 150 gitu ya. Ya. Sama H 9. Nah, rumusnya volume untuk prism itu apa? Base height dibagi 2. Bukan. Lulu. Prism apa tapi? Semua prism. Prism apa kayak? Semua prism. Semua prism punya satu rumus yang sama. Yaitu base dikali dengan height. Height. Mm-mm. Cuman Base area 150 dikali dikali height. 9. Iya, betul. Cuman gitu toh? Iya. Terus fungsinya hasilnya heksagonal itu buat apa? 1350. Fungsinya heksagonal buat 1000. apa? Lengkap. Enggak, supaya pengecoh aja, supaya kamu bingung aja. Oh, Astaga. Ini berarti kan kenapa Mister pakai seperti ini? Mister nguji kamu tuh paham dengan rumusnya apa enggak sih? Gitu loh. Apa hanya karena ada heksagonal tuh terus jadi bingung, akhirnya kamu cari-cari rumusnya luas heksagonal, terus jadi keliru gitu loh. Mister itu soalnya ini tentang base area nih toh. Nah, karena ada base area. Toh. Iya, karena sudah ada base area, kita nggak perlu bingung-bingung. Ya, oke. Kecuali kalau yang diketahui bukan base area. Ketahuinya misalkan sisi. Nah, kamu harus cari base areanya dulu. Rumusnya luas heksagonal itu yang akan menjadi base area. Gitu. Sama dengan yang B juga. Kalau itu jangan dikeluarin ke PAT. Kenapa? Ya, susah kok, Mister. Yang mana? Ya, Yang yang susah? ini yang pokoknya susah-susah jadi 6A. keluarin. Enggak, semua yang susah-susah nih, Matt. Jadi keluarin. Oh, ya pasti ada keluar, ada yang enggak. Di latihan ini pasti ada yang keluar, ada yang enggak. Kamu nggak bisa request Mister, ini jangan dikeluarin Mister. Soalnya udah Mister kirim kemarin. Jadi nggak bisa diganti lagi. Gitu. Oke. Dikirim kemana, Mister? Dikirim ke Miss Riani. Kan sistemnya gitu dulu. Dikirim dulu, kemudian dicek, baru di print. Sudah dikumpulin. Jadi nggak bisa diganti lagi. Oke, rectangular pyramid. Soalnya Mister itu ada yang gampang, ada yang penalaran, terus kemudian ada yang agak tricky. Nah, hati-hati. Oke, untuk yang 6B. 6B, Mister minta Cat Code. 6
Itu caranya tuh base area kali tinggi. Are you sure? Nggak tahu, setauku gitu. Ada yang punya cara lain? Enggak, pakai ini semua? Base area kali tinggi. Iya, kan sama Fiori. Base area kali tinggi. Bener ini kan? Semua pakai Oh, aku ini. baru sadar itu dua soal berbeda. Aku tadi bingung banget. Nah, bedanya apa? Oh iya, yang B rectangular, tapi yang C itu triangle. Yang B ini piramid ya, bukan prism. Oh. Kalau piramid, rumusnya ada sepertiga. Nah, ini jangan lupa. Ini gampang-gampang tapi lupa. Maka hasilnya kayak gini. Berapa, Kate? Hitung. Gampang ini hitungannya. Jawabannya tuh 400. Oke, 400. Good. Nanti soalnya Mister itu bervariasi. Ada yang cepat ngerjainnya. Kayak gini. Ini kan cepat nih kerjainnya. Ada yang ngitungnya agak lama. Jadi usahakan kamu cari yang nilainya tinggi dulu, tapi yang cepat ngitungnya. Nanti yang agak lama itu akhir-akhir aja. Terutama kalau misalkan pilgan terus ngitungnya lama misalnya. Itu terakhir aja. Kalau bagi kamu susah, lewatin dulu. Kenapa, Jelo? Masalahnya kalau misalnya share screen kan berarti harus surut. Tapi kan bukan satu-satu gitu. Misalkan nomor 5 yang kamu anggap panjang, itu kamu lewati dulu kan langsung ke nomor 6 dulu aja. Gitu. Kan bukan satu, dihadepin satu, kamu harus kerja kan nggak gitu kan. Biasanya kan 6 nomor atau 7 nomor. Selesaiin yang lain dulu. Baru kalau ada tambahan waktu, misalnya temanmu belum selesai, banyak yang belum selesai, itu bisa kamu kerjakan. Oke, yang C sekarang. Sama masih volume. Kalau ini gimana? Mister tunjuk aja deh. Tiffany. Ya. Piramid atau prism? Nah, menurutmu gimana? Bedanya piramid sama prism apa sih? Itu Kalau prism karena bentuknya gitu. Tapi kalau piramid Bawahnya lingkaran. Bukan. Bukan. Ayo, lupa semua. Piramid bawah. piramid itu yang B, Oh, Mas. piramid. Kalau Ya. prism itu kalau yang ditidurin kayak atap rumah. Oh iya, kalau piramid kayak Tidak di selalu. atasnya lincip gitu. Tapi Tidak kalau, selalu seperti atap rumah. prisma segitiga bentuknya kayak gitu. Oke, gini ciri-cirinya. Ya, pokoknya. Kalau prism, perhatikan ya. Beda bentuknya. Kalau prism itu dia punya alas sama tutup. Jadi ini alasnya yang sini, tutupnya yang sini. Nah, kalau piramid itu cuma punya alas, tapi tidak punya tutup, punyanya ujung. Jadi ada ujung runcingnya itu. Sisi punya nih. Kalau sisi semua Bisa punya. tadi ngomong itu piramid. Enggak, yang piramid yang B. Kalau ini prism. Iya. Karena punya alas dan tutup. Oh, itu. Okay. Ya, berarti ini prism. Oke. Mister, aku nggak ngafalin rumusnya prism dengan satu-satu boleh nggak? Cuma ngafalin rumus utamanya. Boleh. Kayak gini. Volume adalah area dikali sama H. Gini kan, untuk prism. Maka kamu lihat aja areanya di sini untuk yang base areanya apa bentuknya. Bentuknya adalah segitiga, triangle, segitiga siku-siku ya. Nah, berarti nanti kamu tinggal masukin rumusnya segitiga siku-siku untuk mengganti A-nya ini. Gitu. Ayo Tiffany, rumus segitiga setengah dikali luas segitiga rumusnya. If
Are you okay? Rumusnya luas segitiga adalah suaramu nggak dengar. Iya, dia ngomong apa? Ada yang bisa mendengarkan? Enggak. Oke. Oke. Rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Oke. Kok T. Ya. Oke, ini T-nya ada 2 ya. Ini T-nya segitiga. Terus nanti dikali sama H atau tingginya prisma. Oke, tinggal kita masukin setengah dikali alas segitiganya berapa? 10. 10. Oke, karena ini siku-sikunya ada di sini. Kalau kamu pakai 10, berarti kamu harus pakai tingginya itu yang ini, yang motong di tengah. Nah, kan motong di tengahnya ini kan nggak tahu ya. Berarti kamu harus pakainya alas kali tingginya itu yang ini. FE sama FD. Masalahnya, FE sama FD di sini belum tahu kan? Maka harus cari dulu. Ya. Tadi, oke, sudah lancar? Tadi nge-lag. Suaranya Mister bisa kedengaran apa enggak? Bisa. Oke. Sangat bisa lancar jaya. Oke, kalau tadi kamu pakai DE, maka tingginya itu harus kamu pakai yang ini. Yang di tengah-tengahnya ini. Sedangkan kita kan nggak tahu ini berapa. Nah, kalau siku-siku, alas sama tinggi itu pakainya adalah yang pada siku-sikunya, yaitu EF sama FD. Ya, kita sudah tahu. ED-nya sudah tahu. Kemudian BC udah tahu. BC di sini sama dengan EF kan. EF itu sama dengan BC. Nilainya adalah 6 cm. Maka kita harus tahu dulu FD. FD-nya. Dari Pitagoras, FD kuadrat ditambah sama EF connection. Oke, maka kita Pitagoras dulu untuk mencari FD. FD-nya ditambah ED adalah 10 kuadrat. Ini. Ya, FD nanti adalah akar dari 64 karena dikurangi ya. Maka FD di sini akan ketemu nilainya 8. Nah, baru kita masukkan ke alas sama tinggi segitiga. Alasnya yang ini, tingginya yang ini. Bolak-balik nggak masalah. Berarti FD kali 8 dikali sama tingginya FE. FE-nya 6. Kemudian dikali sama tinggi prisma. Tinggi prismanya ini. Tahu dari AD ya. AD ini juga tinggi prisma kan. Dikali 5. Maka ini nanti ketemu nilainya berapa? 90. 120. Kok 120? 120. 120? Iya. Masa? Iya, 8 kali 6 kali 5 adalah... Oh iya, bisa salah hitung. Oke, ini caranya. Oke, nanti lanjutannya nomor 7 bisa kamu jadikan PR ya.
Sorry, tadi jaringannya lag. Oke, waktunya udah habis sih, nggak nutut. Udah 57 udahan. Oke, itu tadi ada beberapa PR ya yang belum selesai. Nanti kamu kerjakan sendiri ya. Kalau nanti ada waktu kita akan bahas. Kalau nggak ada waktu ya nanti Mister kasih kuncinya di. Setelah UAS dibahas. Kenapa? Setelah UAS dibahas kan besok Enggak.